Masih dengan Profesor Kardus. Tahukah Anda, di antara banyak benda-benda super radioaktif di muka bumi ini, terdapat dua benda di urutan teratas sebagai benda paling radioaktif dan sangat super mematikan. Bahkan jangankan Anda menyentuhnya, berada di sekitarnya dalam radius beberapa meter saja, hal itu dapat memudahkan Anda mendapatkan tiket gratis kunjungan ke surga atau neraka. Karena umumnya benda-benda tersebut mengalami masa kritis atau masa di mana reaksi fisi nuklir dapat terbentuk secara alami atau tanpa perlu proses pereaksian di reaktor, di mana masa kritis yang menciptakan fisi mandiri tersebut umumnya memancarkan radiasi pengion gamma dosis tinggi yang akan menembus ke segala benda termasuk organ tubuh manusia, merusak sel dan jaringan tubuh, DNA dan lain-lain, dan akan mengakibatkan kematian secara langsung. Dan dua benda tersebut adalah elephant foot Chernobyl atau kaki gajah Chernobyl atau corium, dan inti iblis plutonium atau bahan fisil plutonium yang mengalami masa kritis. Dan di antara dua benda tersebut, siapakah yang paling mematikan? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius. Dan benda paling radioaktif yang pertama adalah kaki gajah Chernobyl atau corium. Disebut kaki gajah Chernobyl karena wujud benda tersebut mirip kaki gajah yang ditemukan di bawah reaktor nomor 4 di Chernobyl, Ukraina, yang dulunya Uni Soviet. Dan disebut corium karena benda ini terbentuk dari lelehan core atau inti dalam reaktor Chernobyl. Dengan berat hingga 2 ton, corium atau kaki gajah berwarna hitam terbentuk dari lelehan inti reaktor nomor 4 Chernobyl, di mana saat kecelakaan dahsyat tersebut akumulasi suhu tak terkendali kemudian melelehkan segala material di inti reaktor seperti bahan bakar campuran uranium atau grafit atau batang kendali, struktur logam reaktor, beton dan lain-lain. Campuran bahan-bahan tersebut kemudian meleleh membentuk lava yang mengandung berbagai jenis unsur super radioaktif. Di antara unsur-unsur tersebut, yang paling mematikan adalah unsur-unsur isotop radioaktif berat yang berumur pendek atau dengan waktu paruh peluruhan yang singkat, baik yang berumur beberapa menit, beberapa hari atau tahun, seperti proaktinium 234, radon 222, polonium timbal 206, bismut 210, dan lebih dari 100 isotop berat lainnya. Asal Anda tahu, semakin kecil waktu paruh unsur radioaktif, maka semakin mematikan paparan radiasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, corium ini sangat mematikan pada usia 1 hari pertama hingga 7 bulan setelahnya. Diketahui para tim ilmuwan dan pembersih kecelakaan Chernobyl tidak berani memasuki ruang reaktor nomor 4 pada hari-hari pertama dan bulan-bulan pertama karena paparan radiasi super kuat dalam reaktor nomor 4 sangat mematikan. Jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam reaktor ruang nomor 4. Corium atau kaki gajah sendiri ditemukan setelah 8 bulan kecelakaan oleh beberapa orang dan tim pembersih. Itu pun mereka langsung pergi karena paparan radioaktif kuat masih terasa meski mereka menggunakan baju pengaman. Dan barulah setelah 10 tahun lamanya paparan radiasi kuat sedikit mereda hingga banyak pekerja dan ilmuwan memasuki ruang tersebut mengambil foto-foto dan dokumentasi. Pada 6 hingga 7 bulan pertama, corium sangat mematikan ketika isotop-isotop radioaktif berumur pendek memancarkan radiasi gamma secara intens dan kuat. Diketahui seandainya manusia berada di dekat kaki gajah dalam radius beberapa meter pada minggu-minggu awal setelah tragedi, orang tersebut akan langsung meninggal dalam tempo 300 detik atau 5 menit. 30 detik awal diketahui Anda akan mulai melemah, muntah-muntah dan lumpuh. 2 menit kemudian sel-sel Anda akan mengalami pendarahan, hidung dan kuping Anda akan berdarah, dan maksimal dalam 5 menit Anda akan meninggal dengan cara yang sangat menyiksa. Dan kini meski sudah tidak terlalu mematikan, tapi corium masih berbahaya dan umumnya para ilmuwan dilarang berada di dekat corium lebih dari 30 menit karena khawatir akan mendapatkan dosis berlebih yang berpotensi membentuk kanker dalam tubuh. Dan benda paling radioaktif yang kedua adalah inti iblis plutonium. Dijuluki inti iblis karena benda tersebut sangat mematikan seandainya mendapatkan kekritisan atau masa kritis dan membentuk reaksi fisi mandiri yang akan menghasilkan paparan radiasi pengion sangat kuat.
bahkan dapat menciptakan pendar biru radiasi Cherenkov. Radiasi Cherenkov sendiri biasa terbentuk dalam reaktor nuklir yang mengalami reaksi fisi dan inti plutonium iblis yang mengalami kekritisan. Radiasi Cherenkov dapat memancarkan cahaya biru, dan ketika Anda tersambar cahaya biru tersebut secara langsung, jangan harap Anda akan melihat lagi sang mentari esok pagi. Dalam dosis kuat, penanganan medis tak akan berlaku. Hanya doa yang bisa kalian lakukan. Siapa tahu Tuhan bisa berkenan memberikan Anda kehidupan. Diketahui pada era proyek Manhattan atau proyek senjata nuklir Amerika Serikat di era 40-an hingga 50-an, inti iblis telah mengambil 2 nyawa ilmuwan Los Alamos, yakni Insinyur Harry Daghlian dan Dr. Louis Stolin, dan membuat cacat sekitar 9 orang lainnya ketika mereka bereksperimen dengan inti iblis. Asal Anda tahu, inti iblis sebenarnya bola plutonium fisil dengan konsentrasi tinggi yang umumnya digunakan sebagai bahan baku utama senjata nuklir. Bola plutonium konsentrasi tinggi diketahui tidak terlalu berbahaya jika masanya di bawah massa kritis. Contoh, batang-batang plutonium fisil dengan bobot 2 ons per batang. Hal tersebut tidak terlalu berbahaya. Plutonium tersebut memang mengeluarkan radiasi, tapi bukan radiasi reaksi fisi mandiri, karena batang plutonium tersebut belum mencapai massa kritis minimal. Tapi seandainya ada batang-batang plutonium serupa dan Anda menumpuknya menjadi satu hingga membentuk massa yang berbobot total 9,9 kg, maka batang-batang plutonium tersebut akan mendapatkan massa kritis atau akan menghasilkan fisi mandiri. Saat itu, radiasi gamma dan pendar biru Cherenkov akan menyambar siapa saja dalam radius beberapa meter dari plutonium tersebut. Hal tersebutlah yang terjadi pada inti iblis plutonium, karena inti iblis berbobot sekitar 6,6 kg ke atas. Meski 6,6 kg masih belum memenuhi ambang massa kritis plutonium, yakni 9,9 kg. Dengan dibantu reflektor atau pemantul neutron, massa kritis bisa terbentuk. Hal itulah yang menimpa para ilmuwan Los Alamos ketika tutup reflektor penutup permukaan bola inti iblis 6,6 kg membuat neutron yang terlepas akan dipantulkan kembali ke inti iblis hingga reaksi fisi mandiri terbentuk yang menyambarkan radiasi biru Cherenkov pada sekelompok ilmuwan. Dan ketika Anda tersambar radiasi Cherenkov, kecil kemungkinan Anda akan selamat. Tubuh Anda akan melepuh bagai terbakar api, dan itu akan sangat menyiksa Anda sebelum Anda benar-benar meninggal dunia. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang siapa yang lebih mengerikan, kaki gajah Chernobyl atau inti iblis plutonium. Profesor Kardus dari bekas Control Room Chernobyl mengabarkan.